Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi radda ilayna arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bidzikri. Segala puji dan puja untuk Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Kita semua tahu bahwa tidur itu adalah saudara dari kematian. Orang yang tidur tidak merasakan kehidupan. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur. Ketika mereka bangun, kemudian terjadi obrolan di antara mereka. Saling bertanya tentang berapa lama mereka tidur. Kata mereka, labithna yauman au ba'da yaum. Ya mungkin sehari, mungkin sebagian hari kita tidur. Padahal mereka tidur 309 tahun. Maka jangan banyak-banyak untuk tidur. Ashabul jannah la yanamun. Penghuni surga tidak tidur. Enggak ada tidur di surga. Karena ketika mereka tidur, mereka akan kehilangan nikmat di surga. Berbeda dengan di dunia, tubuh kita butuh tidur. Karena tubuh ini tidak diciptakan untuk kekal dan abadi saat ini. Kita akan sakit, kita akan capek, kita akan lelah. Maka kita membutuhkan tidur. Tapi di surga enggak. Mereka sibuk fi syughulin fakihun. Menikmatin kenikmatan yang Allah sediakan di sana. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah mengembalikan kepada kita arwah kita. Wa afana fi ajsadina. Dan Allah memberikan afiah, kesembuhan di tubuh kita. Buktinya kita bisa datang ke tempat ini. Ana enggak dalam bayangan subuh ini banyak yang hadir. Karena kondisinya hujan. Tapi subhanallah, di antara nikmat agung yang Allah berikan itu bukan badan sehat saja. Banyak orang sehat tapi gak nyampe ke masjid ini. Yang ketiga itu adalah wa'adzina lana bidzikri. Allah memperkenankan bagi kita untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah kepada Allah yang bisa datang ke rumah Allah ini. Meninggalkan rumahnya. Meninggalkan ranjangnya. Meninggalkan sedikit kesenangannya. Untuk meraih kesenangan yang abadi. Nabi SAW mengatakan. Bashiril masya'ina fi dhulumat. Atau fi dhulami. Ilal masajid bin nurit tam yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, berikan kabar gembira. Berikan kabar gembira. Antum senang gak dapat kabar gembira? Kadangkala di pinggir jalan ditulis, kabar gembira. Akan dibuka mall. Wah, ditunggu sama orang. Kabar gembira ini buat orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju ke masjid-masjid. Apa kabar gembiranya? Allah akan berikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ahibati fillah, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar,
ada proses persidangan yang harus dilewatin. Setelah semua persidangan selesai, Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ada dua salat yang paling berat buat orang munafik. Salat Isya dan salat subuh. Antum bisa bayangin ya gimana ketika orang sholat subuh dalam kondisi ngantuk. Ana biasa bawa anak-anak untuk sholat subuh di masjid. Dia sudah umur 9 tahun, mau 10 tahun. Ana suruh berdiri di sebelah ana. Kadangkala kita ruku, dia belum ruku. Masih berdiri. Ana goyang dikit, baru dia ruku. Nanti ketika sujud, gak bangkit dari sujudnya dia. Digoyang dikit baru. Nah, nih kajian ini kalau antum lihat di sebelahnya lagi merem, goyang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian, ana ingin semuanya kenal dengan yang sebelahnya. Karena terus terang banyak kita datang ke rumah Allah membawa kesombongan, membawa kecongkakan. Kita nggak mau tahu dengan saudara kita. Duduk di sebelahnya dari tadi, salaman aja enggak. Bid'ah salaman. Apanya bid'ah sama? Salaman itu sunnah kalau berjumpa dengan saudaranya. Tapi antum salaman, kenalan, tanya namanya, profesinya apa, dari mana. Baru anda mulai kajian. Fadhal. Bismillah. Kanan kiri ya, setelah yang kanan ke yang kiri. Nah, yang emak-emak juga di belakang itu. Ini yang di atas sudah saling kenal. Yang di atas juga nggak kenalan, bayangin mereka jemaah. Astagfirullahaladzim. Tanya, bukan salaman doang, tanya namanya, dari mana, profesinya apa. Boleh jadi tetangga tapi nggak tahu. Sudah, anak akan tunjuk sekarang. Nah, iya antum. Siapa namanya yang di kanannya? Nggak tahu. Astagfirullah, kenalan kalau nggak tahu. Cuma salaman, kenalan bukan salaman. Dari mana? Apa kerjaannya? Ngajar, oke. Ini kasihkan ke Raffi. Kasihkan ke dia. Loh, kasihkan ke dia dulu, dia suruh kasih ke Raffi.
Nah ya baru bagus kan. Ahibati fillah, tolonglah. Antum duduk di masjid, nunggu ustadz datang. Assalamualaikum. Dan subhanallah, salam ketika berjumpa dan berjabatan tangan itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa tahat atau tatahata dhunubuhuma kama tatahat waraqus syajar. Tidaklah dua orang yang beriman, dua orang Islam yang berjumpa, kemudian mereka saling berjabatan tangan, melainkan dosa-dosa mereka akan berguguran seperti bergugurannya daun-daun dari pohon ketika musim gugur. Maka tolong jangan meremehkan berjabatan tangan. Kenal gak kenal. Dan ketika antum berjabatan tangan, hadirkan di hatimu, ya Allah, engkau gugurkan dosa-dosaku ya Allah. Terus antum gak mau berjabatan tangan, digugurkan dosa-dosanya. Kadang-kala kita udah ngaji bertahun-tahun, udah belajar. Kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata banyak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum kita praktekkan, yang kita anggap remeh. Beliau juga pernah mengatakan la tadkhulul jannah, kalian enggak bakal masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Ini syarat utama dan pertama masuk surga. Baik, beriman. Saya sudah beriman. Saya muslim Ustaz. Saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah selesai masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Allahu Akbar. Nabi SAW berbincang hablum minallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ternyata konsekuensi iman itu hablum minan nas. Kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi saudara-saudara antum yang di kanan dan di kiri antum itu punya hak untuk dicintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih tahu amalan yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Nah, di antara salam, setelah mengucapkan salam, ketika kita berjabatan tangan, dosa kita berguguran. Ahibati fillah, hidayah itu mahal. Kita tahu kebenaran, kita tahu ilmu, tapi kalau tidak diamalkan, nggak ada gunanya. Pegawai yang dicintai oleh atasannya itu pegawai yang pinter apa yang nurut? Yang pinter apa yang nurut? Ternyata nggak penting pinter itu. Iya. Bahkan bos kalau ngelihat ada anak buahnya pinter tapi nggak nurut, apa yang dilakukan? Pecatin. Loh bos, pinter dia bos. Dia S3, cum laude. Iya, suruh cari kerja di tempat lain. Aku butuh orang-orang yang nurut di tempat ini. Yang taat dengan aturan. Kita tahu iblis. Siapa yang pernah ketemu iblis? Anak kasih hadiah. Semua anak kasih hadiah. Antum mungkin gak pernah berjumpa sama iblis. Tapi antum dengar bisikan-bisikan anak buah iblis. Yang Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus bisikan buat kita. Dan subhanallah jemaah. Iblis ini tidak mati. Iblis itu berhasil menyesatkan
atau berhasil menggoda Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Dan kita ada di bumi sekarang. Nabi Adam meninggal dunia. Iblis tidak. Iblis berhasil menyesatkan kaumnya Nabi Nuh. Bahkan istrinya Nabi Nuh dan putranya Nabi Nuh. Sehingga Allah menenggelamkan dunia pada saat itu. Nabi Nuh meninggal. Putra-putranya akhirnya juga meninggal. Kaumnya semua meninggal. Iblis masih hidup. Antum bisa bayangin bagaimana keahlian iblis. Antum kalau bekerja di sebuah perusahaan, kemudian antum resign, antum bisa bawa tuh pengalaman kerja antum untuk melamar kerja di tempat lain. Saya sudah pernah kerja di perusahaan ini 10 tahun. Ini iblis berapa tahun? Kemudian dia berhasil menyesatkan kaumnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Gimana bapaknya Nabi Ibrahim? Anaknya berusaha ngajak bapaknya. Meninggal Nabi Ibrahim. Meninggal Nabi Ismail. Meninggal Nabi Ishak. Lanjut, iblis hidup. Menyesatkan manusia. Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana iblis menyesatkan anak-anaknya Nabi. Agar mereka mau membunuh Yusuf alaihissalam. Walaupun akhirnya mereka tidak membunuh Yusuf. Tapi membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf meninggal dunia. Saudara-saudaranya meninggal dunia. Dilanjutkan terus sampai Nabi Musa. Sampai Nabi Isa. Sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Dan iblis masih hidup. Siapa yang ingin hidup seperti iblis? Jemaah, dia hidup terlaknat. Dia hidup terkutuk. Kenapa? Gara-gara satu hal. Allah Azza wa Jal berulang kali menceritakan di dalam Al-Quranul Azim. Cerita tentang iblis ini. Di surat Al-Baqarah ya, Allah ceritakan. Di surat Sad Allah ceritakan. Di surat Al-Kahfi Allah ceritakan. Berulang kali Allah cerita tentang kisah iblis ini. Agar kita mengambil pelajaran. Untuk tidak menjadi seperti iblis. Karena iblis berjanji. Dia akan mencari sebanyak-banyaknya pengikut. Untuk menemani dia di neraka. Dan yang menjadi penghalang orang mendapatkan hidayah. Salah satunya adalah sombong. Dan hasud. Itulah yang menimpa iblis. Di surat Sad Allah Azza wa Jal di ayat 71 sampai ayat 83 Allah mengatakan idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Allah Azza wa Jal berkata kepada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari tanah. Ada 3 makhluk yang mereka mukallaf. Satu tercipta dari cahaya, namanya malaikat. Yang satu tercipta dari api, namanya jin. Iblis dari bangsa jin. Yang satu tercipta dari tanah. Siapa itu? Kita di sini, jemaah. Jadi orang-orang barat itu mereka membuat cerita-cerita tentang adanya makhluk
asing. Namanya apa? Alien. Dan dia dari planet ini. Nggak ada. Kalaupun mereka mengatakan, oh kami melihat, ya boleh jadi bangsa jin. Ada kalau jin. Boleh jadi jin itu yang biasa mencuri berita-berita dari langit. Mereka naik dari satu sampai atasnya, sampai menuju ke langit. Ada. Mereka juga melakukan ya kegiatan di muka bumi ini. Nah, ada. Tapi Allah mengatakan bahwa hendak menciptakan makhluk dari tanah. Manusia. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kata Allah, apabila aku telah menyempurnakannya. Dan subhanallah jemaah. Allah menciptakan manusia ini. Min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Nabi alaihissalatu menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan Adam itu dari satu tanah yang diambil dari seluruh tanah, seluruh jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Makanya ada yang hitam, ada yang putih. Loh kok bisa Ustaz? Padahal bapaknya satu, Adam. Coba antum taruh tangan antum di tangan saudara antum. Lihat warna kulitnya. Kok beda kita ya? Ada yang thayyib. Ada yang khabith. Tanah itu ada yang wangi. Ada yang gak enak baunya. Begitu pula manusia. Ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya buruk. Minhas sahal wa minhas sa'ab. Ada tanah itu yang keras, yang sulit untuk dibentuk. Gak bisa kita menanam sesuatu pun di sana. Tapi ada tanah yang bagus. Ya, begitu pula akhlak manusia yang kita lihat. Kenapa kok kita lihat ya Allah fulan ini Ustaz, senyumnya gak ada. Oh mungkin dia tercipta dari bagian tanah yang keras. Betul. Nah ada fulan ya Allah Ustaz. Ketemu orang senyum. Bahasa Jawanya itu nyeneng no ati. Apa bahasa Padang? Hah? Menyenangkan hati. Iya, antum ketemu sama dia Allah pokok senang. Tapi ada orang yang kaku ya. Wajahnya itu kayak tembok. Iya. Padahal dia sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi udah dia tercipta dari tabiat. Gitu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikatnya. Fa'idha sawaitu. Kalau sudah selesai aku sempurnakan penciptaannya. Tanahnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku sudah tiupkan ke dalam tanah ini. Dari ruh Allah Azza wa Jalla, dari ruh yang Allah ciptakan. Allah sudah tiupkan di sana. Faqa'u lahu sajidin. Kalian semua sujud langsung. Ini perintah. Untuk bersujud. Sujud kepada manusia, iya. Kita tahu di syariat sebelum Islam. Diperbolehkan sujud kepada manusia. Bukan sujud ibadah. Tapi sujud penghormatan. Sudah perintah ini disampaikan kepada mereka. Setelah selesai Allah menciptakan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat. Sujud. Di situ ada Jibril. Sayyidul malaika. Kita tahu bagaimana posisi Jibril ya. Tapi Jibril tidak menyimpan kesombongan di dirinya sedikit pun. Jibril itu memiliki 600 sayap. Ya. Satu sayapnya dibuka menutup ufuk. Subhanallah. Ketika Nabi Isra Mi'raj bersama Jibril. Kemudian
Nabi alaihissalatu melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Jibril nggak bisa sampai ke sana. Nabi kita Muhammad alaihissalatu mengatakan, Ra'aitu Jibril fil mala'il a'la kal hilsil bali. Aku melihat Jibril di kumpulan malaikat-malaikat itu. Itu seperti pelana yang sudah usang jamaah. Dari takut dan tunduknya kepada Allah Azza wa Jalla. Semua malaikat sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Istakbar. Ini penyakitnya. Merasa besar. Jadi sombong itu hanya perasaan. Makanya kadangkala kita itu kalau ngomong sama orang, ketika kita puji dia umpamanya, jangan sampai besar kepala. Sebenarnya kepalanya tetap segitu. Nggak bakal kepalanya jadi topinya nggak cukup antum nanti. Tetap, tapi cuma perasaan saja. Istakbar itu perasaan dia merasa besar. Yang disebut sombong. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang kafir. Yang tidak tunduk dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang keluar dari jalur. Allah berkata kepada iblis. Qala ya iblis. Wahai iblis. Subhanallah ya. Allah itu tidak akan memberikan hukuman kepada hamba-hambanya kelak pada hari kiamat. Kecuali setelah persidangan. Kata Nabi SAW, ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satupun kecuali akan diajak bicara sama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penerjemah. Allah akan bertanya kepada kita tentang apa yang kita kerjakan. Allah akan menanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah tahu kita pelaku dosa dan Allah dengan ilmunya itu sudah bisa memasukkan kita langsung ke neraka kalau kita berbuat dosa. Tapi Allah ingin menegakkan keadilan agar semua orang tahu dengan kesalahan. Sadar dia bahwa yang menjadi penyebab dia masuk neraka ya perbuatan dia. Di sini Allah bertanya kepada iblis. Allah tidak langsung melaknat iblis. Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangimu iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal aliin? Apakah engkau sombong, merasa besar? Atau engkau termasuk orang-orang yang tinggi? Sehingga engkau merasa enggak pantas sujud kepada Adam. Ternyata benar. Iblis mengatakan, qala ana khairun minhu. Dia mengatakan, aku lebih baik dari dia. Hati-hati jemaah. Merasa lebih baik. Kita tuh kadangkala sudah ngaji bertahun-tahun ya. Hafal Quran. Lalu kita meremehkan orang lain. Atau sebagian kita yang sepuh-sepuh. Kenapa anak katakan yang sepuh-sepuh? Kadangkala orang ini dengan bertambahnya umur atau dengan jabatan yang dia miliki, sulit menerima kebenaran. Antum kalau membaca sirah nabawiyah, kebanyakan yang masuk Islam di awal-awal Islam itu anak muda. Yang tua-tua itu baru masuk Islam rata-rata setelah penaklukan kota Mekah. Oh benar ternyata Islam ini. Karena dia melihat loh, siapa yang ngasih tahu? Muhammad alaihi salatu wassalam yang masih muda. Dan kadang-kala kita kalau umur kita sudah tua lalu ada yang ngasih tahu anak muda, yang ceramah anak muda. Siapa ini?
Ngomongnya sudah gitu. Siapa ini? Anaknya Fulan. Oh, baru belajar dia. Iya, ditinggal, gak datang kasihan. Padahal dia gak belajar agama. Ini anak belajar agama. Dia gak pernah mengkaji Al-Quran. Ini anak hafal Quran. Memang secara umur masih muda. Bahkan dikatakan masih bau kencur. Atau aduh biasalah anak muda. Kencing aja belum lurus dia. Emangnya dia yang sudah tua lurus kencingnya? Ini sebagai bentuk penghinaan. Makanya sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dan ini yang terjadi sama iblis. Dia meremehkan. Udah menolak kebenaran gara-gara perasaan itu. Dan dia meremehkan. Adam alaihissalam. Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Lebih baik mana api sama tanah? Jemaah. Lebih baik mana? Tanah. Tapi ini api merasa, perasaan. Supaya kita tahu yang namanya sombong itu hanya perasaan. Allah mengatakan, qala fakhruj minha. Keluar. Fa innaka rajim. Engkau terlaknat. Engkau jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya atas dirimu ada laknatku sampai hari pembalasan nantinya. Ahibati fillah. Muncul pertanyaan orang-orang. Loh, kan yang diperintahkan malaikat, Ustaz. Iblis kan dari bangsa jin. Kenapa iblis ditegur sama Allah Azza wa Jalla? Ini orang kalau belajar kadang-kala ilmu kalam ya. Dia mulai mengutak-atik ini jemaah. Iblis aja gak ngomong, engkau gak perintahkan kepada aku ya Allah. Iblisnya gak ngomong gitu. Iblis tahu bahwa dirinya masuk dalam perintah untuk sujud. Iblis tahu. Oleh karena itu ketika ditanya kenapa engkau gak sujud, dia memberikan alasan. Bukan dia mengatakan, oh ya Allah engkau tidak perintahkan kepada aku. Enggak. Iblis tahu dia masuk dalam perintah itu. Lalu iblis ini memohon. Subhanallah jemaah. Allah itu mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Ketika kita memohon kepada Allah dengan ikhlas, mentauhidkan Allah dan tidak ada kesyirikan di sana, Allah kabulkan. Iblis aja dikabulkan doanya. Karena ketika dia minta kepada Allah secara ikhlas, dia mengatakan Rabbi, Rabbi, wahai Rabbku. Dia tidak minta kepada siapa-siapa. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku sampai hari dibangkitkannya manusia-manusia. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau termasuk yang ditunda. Gimana jamaah? Orang ditunda hidupnya, tapi dia tahu akan kekal dan abadi di neraka. Hidupnya penuh penderitaan. Lalu dia mengatakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Lagi-lagi iblis. Kita lihat iblis bersumpah fa bi izzatika. Dengan kemuliaan dan kehormatanmu ya Allah. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Enggak ada ceritanya iblis milih-milih menyesatkan orang. Oh ini imam masjid jihad, kayaknya janganlah. Jangan disesatkan. Atau lihat, oh ini orang sudah tua. Kesian dia sudah. Enggak ada cerita. Makanya kenapa antum melihat ada orang sudah tua renta. Masih berzina. Masih melakukan pelecehan.
Padahal sudah tua umur 65 tahun. Tetap melakukan itu. Iblis gak berhenti. Karena dia berjanji semuanya aku akan sesatkan. Semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang selamat dari penyesatan iblis. Itu hamba-hamba pilihan. Hamba-hamba yang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Iblis gak berhasil. Bukan berarti dia tidak menyesatkan. Tapi orang-orang itu selamat dari kerjaan iblis. Ahibati fillah. Itu cerita iblis. Yang gara-gara tidak mau sujud, hidupnya berantakan. Tidak mau tunduk dengan perintah Allah Azza wa Jal. Dia hidup sengsara sampai hari kiamat. Kekal dan abadi neraka. Ada cerita lain. Cerita tukang-tukang sihir Fir'aun. Kita tahu tatkala Nabi Musa alaihissalam datang ke Fir'aun. Subhanallah jemaah, ini juga pelajaran buat kita semua dalam berdakwah. Nabi Musa ini orangnya, ya kita tahu bagaimana kekuatan fisik beliau. Itu orang Egypt didorong aja mati sama Nabi Musa. Batu yang menutup mata air di Madian, yang katanya hanya bisa diangkat oleh 5 atau 10 orang, Nabi Musa sendirian. Ketika dikirim untuk menyeru Fir'aun, Allah berpesan, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kalian, Nabi Musa dan Harun, ucapkan kepada Fir'aun ini kata-kata yang lembut. Allahu Akbar. Fir'aun, pemimpin yang zalim, yang telah melakukan kezaliman yang mungkin tidak dilakukan oleh manusia-manusia sebelum dan sesudah Fir'aun. Bayi-bayi Bani Israel keluar disembelih, jemaah. Disembelih. Bukan dibuang, disembelih. Memperbudak wanita-wanitanya. Tapi ternyata Allah menyuruh Nabi Musa untuk berkata dengan ucapan yang lin, yang penuh kelembutan. Makanya kita tatkala berdakwah, jangan berkata, oh itu buat ustadz, bukan, antum semuanya. Kita semua. Kita semua punya kewajiban menyampaikan agama Allah ini. Kita semua punya kewajiban melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Dalam proses menyampaikan ini jangan sampai kita ingin kebaikan tapi kita ternyata membuat orang itu menolak agama ini. Menolak nasihat gara-gara kita. Gara-gara kita kasar. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Atas dasar rahmat Allah kepada dirimu, engkau jadi lembut sama mereka. Nabi itu lembut sama mereka. Lalu Allah mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Kalau engkau ketika berdakwah, ketika mengajak orang-orang kepada Allah Azza wa Jalla, kasar, keras hatinya, lan faddu min haulik, orang-orang itu akan kabur, akan meninggalkan engkau. Padahal yang berdakwah siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kasar orang-orang akan kabur. Maka disuruh lembut Nabi kita Muhammad alaihissalam. Terus fa'fu anhum. Padahal kaumnya itu memaki Nabi alaihissalam. Dikatakan Nabi alaihissalam sahir, penyihir, dukun, orang gila, penyair, pendusta, pendongeng. Allah nyuruh Nabi SAW
Fa'fu anhum, maafkan mereka. Jamaah, kalau antum lihat kanan kiri antum merem, goyang dikit. Sebenarnya dia tidak tidur, jamaah. Tapi dia sedang menghayati, Ustaz. Ana sedang menghayati. Bagaimana menyerap yang Ustaz sampaikan itu. Sampai mimpi ketemu tukang sihir Fir'aun. Taib, Allah nyuruh Nabi alaihi salatu wasallam, fa'fu anhum, maafkan mereka. Antum bisa maafkan orang-orang yang memaki antum. Maka nasihat ana buat warganet dan netizen. Ada warganet, ada netizen jamaah. Yang mereka selalu ribut di komen. Dengan kata-kata yang tidak baik, tolong ketika antum tidak bisa lembut, jangan komentar. Antum komentar kadangkala ingin membela dakwah ini. Ingin membela dakwah ini. Ingin menyampaikan agama Allah ini. Tapi kalau antum kasar, antum merusak akhirnya. Jangan. Ketika antum mau komen, antum lihat kata-kata apa yang antum akan kata. Kadang-kadang katakan, oh fulan ini memang gak ngerti apa-apa. Jangan. Sudah, taruh pena antum. Antum akan dihisap nanti. Maafkan. Dan kalau antum melihat ada orang-orang bodoh memberikan komen, jangan antum balas komen. Kata Imam Syafi'i, idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Kalau ada orang bodoh berbicara, jangan dijawab. Fa khairun min ijabatihi sukutu. In kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Engkau kalau jawab dia, senang dia. Makanya orang-orang bodoh yang komen itu, dia nunggu ada yang balas. Sebagaimana kalau ada orang bodoh berbicara, kemudian kita jawab, senang dia. Tapi kalau engkau diam tidak menjawab, dia akan mati penasaran. Setelah dia komen, tiap 5 menit dia lihat, kok gak ada yang balas ya. Lihat lagi dia, 1 jam, loh gak ada yang balas. 2 hari gak ada yang balas. Astagfirullah katanya. Kenapa orang-orang yang tidak menjawab komenku? Biarkan. Tapi ketika antum menjawab, dia akan senang. Maka tadi, fa'fu anu, maafkan mereka sudah. Wastaghfir lahum, gak cukup ternyata memaafkan. Allah perintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa memohonkan ampun buat mereka. Ini orang nyakitin kita, kita disuruh maafin, lalu kita suruh angkat tangan berdoa, ya Allah ampuni fulan. Enak banget fulan ini. Ya, seperti itu seorang muslim. Fa'fu anhum. Ya sudah, anda maafkan, anda doakan dia. Ternyata belum cukup. Wasyawirhum fil amr. Ajak musyawarah dia. Ya Allah, ini orang bikin sakit hati, suruh musyawarah lagi. Iya. Subhanallah. Ini proses bagaimana ketika menyampaikan agama Allah ini. Dengan cara yang lembut, kita menginginkan kebaikan buat orang. Gak ada urusan pribadi kita. Nabi SAW tidak pernah marah karena urusan pribadi beliau. Karena kehormatan beliau yang dihina, gak pernah beliau marah. Tapi kalau sudah hukum-hukum Allah yang dilanggar, beliau marah karena Allah, bukan karena dirinya. Umpamanya antum. Ya Allah, nih ada yang pakai jenggot nih. Ada kambing lagi datang nih, Insya Allah. Dari mana kau? Antum marah nggak disebut kambing? Penghinaan sunnah Rasul SAW. Enggak, dia menghina antum, bukan menghina sunnah. Ketika antum marah karena diri antum dihina atau karena sunnah Nabi SAW? Ada sunnah Nabi juga Ustaz. Ya sudah, terserah antum lihat nanti. Ketika antum memang marah disebabkan sunnah Nabi SAW, silahkan. Tapi kalau karena diri antum, jangan. Nabi nggak pernah marah. Tapi kembali kepada cerita Nabi Musa. Bagaimana dia berdakwah menuju kepada Fir'aun. Seorang yang zalim. Disuruh ngomong lembut dan Nabi Musa ngomong lembut. Kepada Fir'aun. Nggak ada marah-marah Nabi Musa.
Kalau antum baca ceritanya Nabi Musa berbicara sama Fir'aun alaihi salam, semua penuh dengan kelembutan. Baik, kemudian Fir'aun minta bukti. Buktinya ditunjukkan. Tongkat dilempar menjadi ular. Dan tangan itu dikeluarkan bercahaya. Terang. Nah, Fir'aun mengatakan, oh penyihir engkau. Kita datangkan tukang-tukang sihir. Kita adakan pertandingan. Coba kita lihat siapa yang menang. Dan memang sejak awal Fir'aun itu nggak ingin mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, ya kita akan mengikuti tukang sihir kalau mereka menang. Dari awal nggak ada keinginan untuk mengikuti kebenaran. Tapi dia ingin mengikuti tukang sihir. Dan harapannya Fir'aun tukang sihir itu menang. Maka akhirnya dikumpulkan tukang-tukang sihir. Yang jumlahnya banyak sekali ya. Kalau kita membaca tafsir itu, ya kebanyakan dari Israiliyat. Ada yang menyebutkan jumlahnya sampai 15.000 tukang sihir ya. Dikumpulkan oleh Fir'aun di tempat yang terbuka untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Tukang-tukang sihir melemparkan tongkat-tongkatnya. Dan Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Allah Azza wa Jalla menceritakan hal ini di banyak surat. Subhanallah jamaah. Kalau antum baca Al-Quran paling banyak cerita itu ceritanya Nabi Musa. Cerita Nabi Musa. Sampai di surat-surat pendek ada ceritanya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu memangsa semua tali dan tongkat-tongkatnya tukang sihir itu. Di surat Thaha ayat 70 ya. Allah mengatakan faulqiyas saharatu sujadan. Tukang-tukang sihir itu langsung sujud. Tanpa diperintah. Beda sama iblis, disuruh nggak mau. Ini tukang sihir ketika tahu bahwasanya tongkatnya Nabi Musa bukan sihir. Benar-benar ular nyata. Dan semua orang melihat itu. Fa'ulqiyas saharatu sujadan. Para tukang sihir itu sujud. Mereka mengatakan, qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Fir'aun sebagai inisiator untuk pertandingan itu marah dia. Seharusnya fair, udah kalah tukang sihirnya. Itu tidak tersisa sedikit pun dari sihir-sihir mereka. Tapi karena ada kesombongan. Dari sejak awal gak ingin mengikuti kebenaran. Fir'aun gak dapat hidayah. Tukang sihir dapat hidayah. Kata Fir'aun, amantum lahu qabla an adzana lakum. Oh, kalian beriman sama dia sebelum aku kasih izin. Kita lihat seorang penguasa merasa dengan kekuasaannya dia bisa mengatur semua orang. Dia berpikir orang-orang harus nurut dengan perintah dia. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihir. Dia nih, Musa nih adalah tokoh pembesar yang ngajarkan sihir kepada kalian. Di mana Nabi Musa belajar sihir? Nabi Musa berangkat ke Madian. Dan baru balik dari Madian. Dan tidak berjumpa dengan tukang-tukang sihir itu. Lalu Fir'aun memberikan ancaman. Jadi memang orang itu kalau kalah berdialog, maka dia akan menggunakan kekuatan. Menggunakan kekuasaan. Fir'aun mengatakan, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf.
Aku akan potong, aku akan mutilasi kalian. Dalam kondisi hidup-hidup jemaah. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara silang. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Setelah itu aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Kenapa? Karena Fir'aun perlu menunjukkan kekuatan dia dan kekuasaannya. Agar jangan ada orang yang beriman dengan Musa alaihissalam. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Kata Fir'aun mengatakan, dan kalian akan tahu siapa yang siksanya lebih keras dan lebih kekal. Apa kata tukang sihir ini? Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana. Enggak, kami enggak akan mengikutimu. Kami tidak akan mengutamakanmu atas kebenaran yang telah datang kepada kami. Demi Allah yang telah menciptakan kami. Faqdi ma anta qadin. Silahkan engkau membuat sebuah keputusan. Engkau hendak memberikan hukuman, silahkan berikan hukumanmu. Bayangin. Ditantang sama tukang-tukang sihir. Padahal tukang sihir ini baru masuk Islam. Bukan dia sudah Islam 20 tahun. Bukan dia sudah hatam Taurat. Enggak, baru beriman. Kemudian diancam. Tapi subhanallah. Keimanan yang berlandaskan ilmu dan pengalaman. Itu benar-benar menghujam di dalam hati. Makanya kenapa kita perlu belajar. Kenapa banyak umat Islam di beberapa daerah itu murtad. Menjual agama mereka hanya untuk beberapa makanan yang diberikan kepada mereka. Tapi kenapa Bilal bin Rabah disiksa tapi nggak keluar dari Islam? Dan kenapa tukang-tukang sihir Fir'aun ini diancam, lalu mereka mengatakan menantang balik. Oh silahkan. Engkau membuat keputusan, memberikan hukuman, silahkan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Engkau hanya bisa memutuskan dalam kehidupan dunia ini. Bapakmu mati, mbahmu mati. Semuanya mati. Hukuman yang kau berikan hanya kehukuman di dunia ini. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Kita beriman dengan Tuhan kami. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kami. Dan apa yang kau paksakan kepada kami untuk melakukan sihir. Wallahu khairun wa abqa. Dan Allah lebih baik dan lebih kekal. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Barang siapa yang datang menghadap Tuhannya dalam kondisi berbuat dosa. Fa inna lahu jahannam. Maka bagi dia neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Dia akan kekal di sana. Dia tidak akan hidup, tidak akan mati. Dia tidak hidup dapat menikmati dan juga tidak mati bisa istirahat dari siksaan yang diberikan. Kalau urusan kehidupan dunia, engkau akan potong tangan dan kaki kami secara silang. Kemudian engkau akan salib kami akan mati. Selesai urusannya. Makanya orang kalau dikasih penyakit seberat. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalika jaza'u man tazakka. Yang beriman, maka dia akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di surga-surga Allah Azza wa Jalla. Tempat tinggal yang sebenarnya, mengalir itu sungai-sungai di bawahnya, kekal. Sujud itu ada sujud tilawah. Nah, sujud itu ada sujud apa? Tilawah. Sujud itu ada sujud syukur. Sujud itu ada sujud sahwi, dan sujud itu ada sujud waktu sholat jemaah. Maka tatkala antum baca Al-Quran lewat ayat-ayat sajdah, sujudlah jemaah. Karena iblis itu tatkala melihat seorang hamba sujud, dia itu sakit hati jemaah. Dia mau sujud. Dan aku disuruh sujud, tidak sujud. Barakallahu fiik.
Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini.